begitu ngeliat kayak gitu langsung mengira saya nangis waktu itu. Gila, gua mandul. Akhirnya ngomong ke Miss Rosi, terbuka kah? Iya. Berarti total untuk mencoba bayi tabung itu 3 kali kita sudah coba. 3 kali coba. Dianggap gagal itu berarti emang nggak berkembang atau gimana sih? The whole bayi tabung udah operasi ngeluarin sel telur, cuman panen 1 kan sayang. That's why di prosedur bayi tabung si istri ini harus disuntik dulu supaya yang matang tuh banyak. Itu akhirnya keluar tesnya. Kenapa? Hasil tesnya keluar. Hasil tesnya keluar. And then Hai sahabat Kompas TV, hari ini tuh spesial ya, menurut saya spesial karena bintang tamu saya ada 2 orang sepasang gitu ya, bisa dibilang ini adalah sepasang lovebird yang dari dulu lovebird-nya tuh udah anggapannya nggak bisa terpisahkan gitu, yang bisa mungkin menjadi sebuah cerita dan juga pelajaran gitu untuk para pejuang garis 2. Jadi di kode hari ini bersama saya dengan Wulan Juliani, saya sudah kedatangan Miss Rosi dan juga Chef Ken. Halo. Ya, hai, apa kabar? Senang banget nih mungkin kalau misalkan pemirsa Kompas TV pada suka ngeliat di TikTok atau di Instagram tentang pejuang garis 2 gitu ya, Miss Rosi ya. Nah, ini adalah pasangan yang menurut saya sangat memberikan inspirasi untuk para pejuang garis 2 ya. Karena di Indonesia itu masih bisa dibilang bukan tabu ya. Orang masih takut untuk membicarakan tentang garis 2. Bener, takut dikira nggak subur, takut diomongin, dan takut dipergunjingkan kali ya. Bener, mungkin justru yang dibikin takut dipergunjingkan itu bukan sama teman tapi lebih ke keluarga terdekat dulu. Padahal kan keluarga itu harusnya menjadi tempat yang paling aman. Ya. Support system ya. Betul. 10 tahun menikah di Desember, tapi pacaran 7 tahun, berarti totalnya udah 17 tahun. Wah, si 17, selamat ulang tahun. Hari tanggal jadiannya dengan tanggal marriage-nya sama. Sama. Oh ya? Jadi exactly 17 tahun beneran. Bener-bener 17 tahun 1 Desember gitu ya. Berarti 17 tahun bersama-sama. Ingat, bersama-sama 17 tahun ya. Ini adalah sebuah waktu yang tidak sebentar. Bahkan mungkin kadang-kadang di pernikahan 5 tahun atau bahkan setahun juga orang udah pada ya goyah lah, bergejolak gitu. Apalagi dengan permasalahan yang dihadapi adalah keturunan atau anak ya. Tapi sebelum kita ngebahas yang sensitif, aku pengen nanya dulu. Ini ketemunya kan di kampus ya, di salah satu kampus di Surabaya, cie. Nah kebetulan Chef Ken ini senior, apa junior? Jadi, senior. Oh, takutnya junior ya. Senior. Seniornya dari Miss Rosi. Jadi ngelihat junior ini langsung udah jadi target atau gimana awalnya? Jadi gimana ya? Ya justru saya yang jadi targetnya. Tuh kan, ini berapa banyak yang menonton akhirnya tahu kalau yang mengejar Chef Ken itu adalah istrinya. Oh, jadi memang Miss Rosi yang ngejar atau? Jadi ceritanya tuh aku habis patah hati kan dari mantanku yang sebelumnya. Oke. Terus I was really devastated gitu. Terus my best friend tuh bilang, ya udahlah kamu cari pelarian aja. Terus aku bilang ke siapa? Terus dia lewat dong. Terus temanku ini bilang, ya udah ke Koko itu aja. Gitu. Mohon maaf, sahabatnya mulutnya sembarangan ya tadi sebenarnya ya. Gampang bener main tunjuk aja orang yang lewat dari dia aja soalnya gitu. Aku beneran patah hati pada saat itu, udah kayak dunia runtuh dan lain sebagainya. Kayak dia tuh berusaha kasih aku distraction gitu loh, supaya aku nggak inget lagi. Ya udah deh aku bilang, ya udah, ayo kita sama-sama SMS. Dia bilang gitu, kan masih zaman SMS tuh 17 tahun yang lalu kan. Masih zaman 2 detikan. Iya. Jadi Pak Kapur kayak, halo, gimana? 2 detikan. Gitu. Terus bestiku bilang, ya udah kita taruhan lah, nanti siapa yang SMS dibalas sama Koko itu yang ditraktir makan gitu. Dia juga SMS, dia bilang halo Ko, boleh kenalan gitu. Aku SMS-nya agak pinteran dikit. Oh gitu. beda nih. Ko, aku Rosi, adik kelas kamu. Kemarin mau tanya dong, hasil foto-foto camp jurusan kita yang kemarin itu kapan bisa ditunjukin? Aku mau beli, aku mau lihat gitu. Otomatis dia harus balas dong. Karena aku pada saat itu sebagai Gitu. panitianya. Panitianya. So from that simple SMS berlanjut, nikah dong. Gimana coba? Berarti Koko, Chef begitu Miss Rosi ini SMS, kan balasnya awalnya pasti, oh iya bisa diambil tanggal segini mungkin gitu ya fotonya. Terus apa yang buat kamu akhirnya tertarik dengan Miss Rosi?
Dia background check dulu, kamu harus cerita. Iya, background Iya. check. Jadi awal-awal itu, karena gini ya, saya ini kan orangnya introvert banget Oh, oke. di tahun itu. Terlihat sampai sekarang. Itu Terlihat dari- ya. Terlihat, Susah betul introvert. masih ada. Jadi setelah itu dia tetap tanya, ya akhirnya mulai timbul ketertarikan. Satu momen. Dan ketika saya udah mulai tarik, saya tanya, oh ini dia SMA-nya dari mana ya? Oh, akhirnya saya tanya teman saya, oh SMA-nya dari sini. Dia ini gini. Oh, jadi citain sama dia. Oh, ketua OSIS lah ini. Oh ya, oke. Jadi pinter ya anaknya. Iya pinter apa segala macem. Oke, good lah. Jadi kalau orang-orang pasangan pada umumnya itu hubungan dulu cari tahu, dia cari tahu dulu dong. Baru Background check, berhubungan. ya. Baru memulai. Keluarganya gimana, apa segala macam, adiknya berapa, ini cari tahu semua dulu. Oh, bagus, pantas langsung ya. 7 tahun langsung aja udah pacaran langsung sat kalau Jangan salah, nggak sat-sat. Oh, nggak sat-sat. Ups and down tetap. Oh, tetap. Tapi pernah putus nggak? Pas Pernah pacaran? ya, sekali. Soalnya kita sempat LDR gitu. Oh, aku oke. sempat magang sama kuliah di Eropa 1 tahun, dia tetap di Indonesia. Oke. Gitu. Zaman itu ya itu balik lagi teknologi belum secanggih sekarang. Nggak bisa video call gitu. Pada saat itu SMS ke luar negeri Rp5.000 satu SMS yang terbatas. Handphone yang paling itu. canggih saat itu BlackBerry. Iya. Emang gitu. belum, tapi ada Skype kan zaman dulu? Ada, tapi kan ada. nggak bisa terus-terusan Skype kan. Harus pakai komputer juga. Belum lagi kayak kita nggak ada handy. perbedaan waktu juga. Ya, perbedaan waktu dan perbedaan kan ini susah ya. Dulu kan Iya. mahal ya pulsa, nggak kayak sekarang gitu ya. Zaman dulu kan aduh, saya pernah ngerasain LDR juga kayak tidak bisa ternyata bertahan Iya. juga. Akhirnya putus. Putus. Yang ngajak balikan lagi? Dia persistency karena dia berpikiran kalau dia starting a relationship, hubungan, dia tuh selalu berpikir nggak ada yang nggak bisa diselesaikan. Gitu. Keren. Apalagi kan kalau saya itu pikirnya gini, pacaran itu sama seperti pranikah. Oke. Ya kan, jadi di-prepare dulu di awal, ya kan. Karena kalau kita pacaran, pada saat pacaran aja udah ngomong, udahlah kita nggak cocok, putus aja. Nah, itu pacaran, ya kan. Apalagi nanti married. Berarti itu bisa dengan mudah dilontarkan. Oke. Ya kan, jadi prinsip saya sama dia waktu itu, kalau memang sampai benar-benar nggak bisa, ya udah mau diapain. Tapi dia akan berjuang sampai bener-bener kayak mentoknya gitu. Oke, akhirnya memutuskan untuk menikah setelah 7 tahun. Kenapa? Apa sudah kayak, akhirnya kita harus udah siap, atau kayak I cannot live without you. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Awalnya itu kalau kita pada saat mau menikah itu targetnya umur ya. Oh. Kalau orang Indonesia itu kan selalu targetnya umur sekian ntar menikah. Iya. Ya kan? Pada saat itu belum umur 30 itu berapa tahun itu targetnya ntar kita nikah pada saat umur sebelum 30, maksimal 30. Oke, mentok lah 30. Mentok ya. Terus kemudian timbul pembahasan harus punya rumah dulu. Iya, kita tuh punya gambar ideal sebelum nikah yang orang tua kita kasih ke kita. Oke. Gitu. Jadi kalau mama selalu ngomong, kamu baru boleh nikah kalau kamu udah punya rumah, Oke. udah punya kendaraan sendiri. Dan itu jadi value Udah kita mapan lah. dulu awalnya gitu. Makanya sebelum nikah kita sempat DP rumah, kita securein dulu nih. Jadi kita tuh kerasa nggak pede aja kalau memasuki gerbang pernikahan itu tanpa punya itu at that moment gitu ya. Wow, berarti ini udah bener-bener harus terplanning ya. Iya, tapi seharusnya nggak kayak gitu juga, Nah, nggak apa-apa. itu yang membuat gitu. anak-anak zaman sekarang pasti tidak ingin menikah. Benar, karena standarnya makin tinggi, harga Betul. rumah makin Makin naik, mahal. nggak kekejar, Tapi jangan gitu. salah, pada saat itu akhirnya apa? Juga nggak keturutan. Karena kita udah DP rumah, ternyata developernya zong dong. Jadi kita rugi dong. Kabur, bener, rugi. uang 100 juta untuk DP hilang. Tapi aku bersyukur kita diizinkan Tuhan melewati hal-hal itu untuk kita latihan nih sebelum masuk rumah tangga. How do we solve the problem berdua, gimana? Nggak saling salah-salahan, tapi kayak oke, solusinya apa? Gitu. Jadi itu precious moment. Sekarang baru bisa ngomong gini. Iya. Pada saat ketipu dulu ya pressure banget, stres banget gitu. Angin ribut halilintar juga dong? Iya, Oh of iya, course. opan badai apa Lanina Iya kek. semua ya. Semua. Tapi siapa yang lebih sering mengalah? Awal-awal dia tuh tipe yang super sabar gitu karena Awal-awal. dia Sampai sekarang bagaimana nih, Miss? maksudnya setelah itu aku bisa catch up kesabaran kamu Oke. gitu Oke. ya kan. Awal-awal dia itu mature, memang sudah sangat dewasa ya, bijaksana. Dia bantu aku banget untuk bisa
jadi pribadi yang lebih sabar, ngelihat satu sisi itu nggak cuma dari satu angle, lihat lebih holistik. Jadi dia mempersiapkan aku untuk jadi seorang istri, seorang ibu gitu. Jadi luar biasa. ya, I'm really thankful. Oke, jadi memang ternyata kedua orang di depan saya ini gitu ya, Sahabat Kompas TV itu emang udah klik, udah jodoh tuh gimana lagi gitu ya. Perbedaan umurnya sih 4 tahun ya, Yes. hanya 4 tahun gitu. Padahal kan kalau perempuan, tapi itu umur ideal kalau nggak salah kayaknya. Katanya Jadi gitu. Katanya ya kan, gitu. kalau perempuan memang harus mencari pasangan yang 4 tahun lebih tua idealnya gitu. Karena kan perempuan itu biasanya kondisi psikisnya tuh lebih dewasa Iya. dibanding laki-lakinya lebih. Jadi dia Benar. seumur lah kalau dari sisi kondisi psikisnya gitu Iya. ya. Setelah menikah, aku udah lihat YouTube-nya gitu ya. Mungkin kalau misalkan Sahabat Kompas TV juga pernah lihat YouTube-nya bahwa diceritakan di situ setelah 4 tahun sempat Miss Rosie ini telat ya. Telat mens ya, itu Ya. awal nikah itu. Iya, awal nikah. Benar. Sempat telat bahkan mohon maaf, Chef juga baru tahu ya pas bikin vlog itu. Iya kan? Kok begitu. Udah sempat seneng dan akhirnya ngeceknya malah di mall. Benar. Setakut itukah? Nggak takut, karena aku planning untuk ngasih kejutan ke dia, gitu loh. oke. Kan pengen ya ngasih kejutan ke suami, test pack garis 2, Oke. gitu kan. Karena selama aku masa belum menikah, jadwal mens aku itu selalu on time, Oke. gitu. Jadi nggak pernah nggak on time Nggak ya? pernah, gitu. Jadi setelah nikah, kok ini telat, udah hampir 2 minggu, udah pede banget itu hamil, gitu. Udah merasa apa gitu udah, ya? Udah banyak ngerasa gejala lah ya kan, Iya. kalau perempuan awal kehamilan Udah merasa glowing gitu. bukan hanya itu ya, payudara udah kerasa lumayan kenceng gitu ya, terus perut bagian bawah sudah kerasa kayak ada kenceng-kenceng dikit gitu ya, terus jadi aku merasa kayaknya ini hamil gitu. Dan itu memang sudah dinanti-nanti. Berarti Benar. memang dari awal pun nggak ada, kalau bahasa orang tuh nggak ada ditunda-tunda gitu ya. Nggak, Miss Rosie nggak. emang pengen langsung Memang gitu pengen kan. langsung. Ternyata pasti test pack adalah negatif. Gitu. Negatif. Hancurkah dunia? Belum sih, Belum. tapi cuman kecewa pada saat itu. Oke. Ya, ternyata enggak ya. Terus telat mens ini kenapa ya gitu. Malah jadi worry gitu. Akhirnya ke dokter, Ke dokter. ngecek. Nah, ngomong-ngomong soal ngecek ke dokter, jadi kan kalau Miss Rosie-nya ini intinya aman gitu ya Miss Rosie. Yes. Nah, tapi ada cerita di balik itu, Sahabat Kompas TV, dari Chef Ken-nya. Ya. Ini boleh mau cerita nggak apa-apa deh Chef ya. Nggak Langsung aja apa-apa. Chef yang cerita. Jadi pas sebenarnya kalau cowok untuk meriksa spermanya tuh deg-degan nggak sih? Enggak. Oh enggak ya. Sebenarnya nggak ada kan. Jadi kalau untuk proses periksa sperma, ya itu ya basically kita cuma masturbasi aja. Iya. Ya, as simple as that. Oke. Ya kan? The boys thing ya. Ya, boys thing Harusnya ya. lebih piawai ya. Iya. Tapi ada loh cowok-cowok yang kalau analisa sperma agak susah karena mungkin mohon maaf mereka nggak tahu ya, nggak terbiasa masturbasi atau kena pressure mau dianalisa. Oh, Ya, atau bisa. juga kepercayaan mereka atau gimana, nggak ngerti. Oh iya, Betul. kepercayaan bahwa masturbasi itu kan dilarang. agama Dilarang, juga, iya. gitu. Nah kalau Chef waktu itu tertekannya kenapa ya Chef? Ini cerita cek analisa sperma pertama Pertama kali ya kali. berarti ya. Berarti Oke. sebelum menikah ya? Sebelum Sebelum menikah. menikah ya? Sebelum menikah. Sebelum menikah jadi udah pernah cek sperma dulu. Berarti sebelum menikahnya Yes. udah. Iya, Oke. jadi kebetulan sebelum menikah itu saya iseng-iseng ngecek karena melihat background history dari keluarga saya, itu papa mama saya udah nikah 10 tahun belum bisa punya anak juga. Dan masalahnya di papa ya. Masalahnya di papa, Masalahnya ada di iseng-iseng lah, sperma. Pak. Oke. Iseng-iseng cek, ya kan. Ternyata ya pada saat ngecek itu, nah ini timbul yang tertekannya yang pertama kali itu. Jadi di sana kan kita disuruh dimasukin ke ruangan, ya kan? Terus ini saya masih ingat ini pertama kali cek sperma itu awkward-nya, bukan tertekan tapi awkward. Awkward ya, Awkward. oke. Ya kan biasanya kalau cowok mungkin masturbasi gitu sembunyi-sembunyi, Iya, ya di kan? kamar. Di kamar kayak Ini malah malam-malam. difasilitasin. Ini difasilitasi. Disuruh. Iya, terus kemudian Harus. yang nyuruh perempuan lagi, Iya. kan suster. Susternya Ya kan? perempuan, oke. Ini Diantar awkward- sama suster awkward perempuan banget, ya. iya. Hanya diantar ya, nggak sampai Silakan. mohon maaf Diantar. ya. Hanya diantar Hanya diantar. sampai depan pintu, jangan Iya. mikir macam-macam sampai nggak ada tuh Jangan. ya. Jadi diantar gitu, terus setelah itu oke, ini diambilin
apa ini kalau butuh tisu ada di sini. Terus nanti kalau sudah keluar nanti ditempatin di apa namanya jarnya ini. Oke. Terus ini nanti alat bantunya. Alat bantu apa? Ya kan bingung kan alat bantu apa? Ternyata oh. Jadi itu kalau nggak salah tahun 2000 something ya. Itu kan memang masih belum ada istilahnya VCD apa segala macam tuh sudah ada VCD, DVD, tapi belum zaman Netflix yang bukan hanya itu juga mungkin bukan apa ya sesuatu yang common, yang umum gitu. Jadi saya cuma dikasih satu folder isinya gambar-gambar yang which is itu adalah clipping dari clipping guntingan majalah porno gitu ya. Nah, boro-boro majalah porno. Guntingan majalah apa? Jadi guntingan potongan dari sampulnya DVD atau VCD. Ya ini VCD-nya kemana? Jadi gambarnya tuh blur. Biasanya kan kalau VCD bajakan kan blur biasanya blur tuh. Enggak blur. Kalau blurnya sih enggak. Ya, kadang-kadang mungkin ngambilnya dari luar negeri kali ya. Oke. Ya, cuman itu kalau diperhatikan lagi itu era-eranya mungkin papa mama saya usia udah nggak relate berapa puluh tahun yang lalu kali ya. Itu oke, ini jadul banget. At the end malah pengen ngakak daripada pengen Jadi pas buka kayak buka lagi gitu kali ya, lebih ke sana ya. Tapi berhasil akhirnya. How do you build the mood pada saat itu? Mikirin apa gitu akhirnya, Chef? Ya, cuek aja lah. Oke. Ya, main imajinasi aja. Oke. Jangan main imajinasi. Lupa. Nggak ditanya sampai ke sana, jangan ditanya, nggak apa-apa. Nah, itu akhirnya keluar tesnya. Kenapa? Hasil tesnya keluar. Hasil tesnya keluar. And then? That's the horror part. Ya, the horror part itu masih ingat tuh sampai nangis kan. Maksudnya umur segitu tuh ngelihat hasil yang all the result itu showing 0, 0 semua. Waduh, ini gimana maksudnya? Suruh baca, dikasih report, hasilnya 0 semua. Ternyata gini, kalau hasil report dari laboratorium itu memang kalau mereka tidak mengkhususkan untuk program seperti bayi tabung apa segala macam, itu mereka hanya membaca in general. Oh iya, memang hasilnya 0 apa segala macam. Jadi vonisnya langsung kelihatan itu. Ya, 0 itu berarti nggak ada kataknya? Nggak ada kataknya. Kalaupun ada, karena jumlahnya kurang dari sekian, itu dianggap 0. Iya, bacanya 0. Gitu. Jadi misalkan mungkin mereka karena punya persentase kali ya. Kalau misalkan jumlahnya 10 sampai 100 let's say gitu. Itu 0 gitu. Jadi harus di atas 100 baru terbaca gitu. Dinilai 0 gitu. Karena selayang pandang di mikroskop itu kayak hampir nggak ada. Beberapa kali diambil sampel nggak ada. Jadi terhitung 0. Nah, tahun itu pertama kali belum mana ya maksudnya. Begitu ngeliat kayak gitu, langsung mengira, saya nangis waktu itu. Gila, gua mandul. Oke. Ternyata ada istilahnya, ya kan? Kalau di lapornya itu ada kelihatan OAT, oligoastenoteratospermia. Itu artinya bentuknya kurang bagus, jumlahnya kurang, apalagi ya? Pergerakannya juga nggak ada maju. Nah, itu kan kita nggak ngerti. Jadi kita orang awam itu tahun itu menerimanya sebagai mandul nih. Nggak bisa karena kelihatan nolnya tadi. Ya karena udah ngeliatnya ya udah 0, nggak ada kata lain selain 0 gitu kan. Akhirnya ngomong ke Miss Rosie, terbuka kah? Iya. Miss nangis Rosie itu. Gimana ya? Dua-duanya nangis nih? Enggak, aku aja. Dia aja yang nangis. Miss Rosie bagaimana dengernya? Aku tipe yang langsung kayak oke, ada problem apa, solusinya apa. Aku langsung gercep cari tahu ini apa, penanganannya gimana. And at that moment aku langsung tahu oke, kalau sperma OAT itu masih bisa punya anak hanya dengan prosedur IVF atau bayi tabung. Jadi misalnya masih bisa menerima akhirnya menikah. Jadi berarti membesarkan hati. Iya. Oke. Nah setelah itu kan pasti ada pemeriksaan lagi dong setelah menikah. Yes. Ingin mencari tahu kan, karena kalau aku dengar di YouTube-nya Miss Rosie pun bilang udah ngecek sel telur juga ya kan untuk perempuan biasanya. Cek lagi dong. Cek lagi. Oke. Itu saya masih ingat ya, tahun itu di Surabaya masih belum terlalu canggih labnya. Oke. Ya kan, lab maksudnya laboratorium yang bisa ngecek sperma lebih detail lagi. Kalau sekarang sih mungkin udah banyak. Udah banyak. Ya kan. Tahun itu saya disuruh cek ke
laboratorium di Jakarta. Oke. Ya kebetulan pada saat tahun itu saya ada project di Jakarta juga. Ya kan saya ke sini, jadi masih ingat tuh pagi-pagi berangkat ke laboratoriumnya, setelah itu baru lanjut kerja. Oke. Kayak gitu. Nah, Hasilnya? More or less sama ya. More or less sama, tapi yang lebih mendinginkan hati istilahnya itu Pak bisa ke sini dulu. Orangnya ngarahin gitu. Ini hasilnya Bapak. Ini memang jumlahnya disebut sama dia jumlahnya apa segala macam, kurang apa segala macam. Tapi ini ada sama dia itu direkam. Jadi nanti hasilnya itu berupa VCD. Wah, akhirnya ada VCD juga nih. Ada VCD. Zaman itu ya. Iya kan, ada VCD-nya, terus lihat, oh ada kataknya gerak-gerak, apa segala macam. Dia langsung lega, karena masih ditemukan ada sperma yang hidup di sana, seenggaknya kita masih punya harapan. Disitulah akhirnya. Disitulah. Berarti total untuk mencoba bayi tabung itu 3 kali kita sudah coba. 3 kali coba. Itu dianggap gagal itu berarti emang nggak berkembang atau gimana sih sebenarnya, Miss? Yang pertama udah embrio transfer, jadi proses bayi tabung kan sel sperma sama sel telur ditemuin di luar tubuh kita, gitu ya. Terus sudah terbuahi, terbentuk embrio, dikembalikan ke rahim. Yang IVF pertama udah balik ke rahim, masuk 3 embrio, itu tidak ada kehamilan yang dicapai. Nah, alasan untuk kegagalan bayi tabung ini memang dokter nggak pernah bisa benar-benar ngejelasin ini karena ini. Gitu. Jadi memang ada faktor kehendak Tuhan, ada faktor perkembangan embrio di dalam yang kita nggak bisa monitor, ada faktor dari rahim juga. Yang pertama udah masuk 3, tidak tercapai kehamilan. Yang kedua kualitas embrio lebih baik, dimasukin 2 juga tidak ada kehamilan. Dan yang ketiga justru setelah dikawinkan embrionya itu nggak berkembang dan nggak bisa sampai masuk gitu, karena dia udah mati di luar, istilahnya gitu. Jadi step kita 3-nya belum tercapai. Belum tercapai. Jadi yang step 3 itu bikin PR tuh. Kenapa? Habis masturbasi, disuruh masturbasi lagi. Hah? Oh iya. Karena dinilai jumlahnya kurang nggak bagus. cukup. Karena Iya. kan aku panen sel telur 20 ya. Paling tidak harus ada 20 biji sperma, 20 ekor sperma nih. yang harus dibuahi. Iya, Oke. supaya telur aku nggak nganggur. Kan sayang banget. Karena Benar. untuk ngeluarin sel telur dari tubuh wanita itu effort banget. Kalau cowok yang ngeluarin sperma tinggal masturbasi doang, dia keluar. Nah, kalau ini cewek, kita harus besarin dulu. Karena tiap bulan cewek kan cuman mateng paling tidak satu sel telur. Betul. Tapi kalau the whole bayi tabung, udah operasi ngeluarin sel telur, cuman panen satu kan sayang. That's why di prosedur bayi tabung, si istri ini harus disuntik dulu supaya yang matang tuh banyak. Oh, yang di perut itu ya? Iya, Kan? suntiknya di perut, aku bisa panen 20. That's why kita perlu paling tidak 20 sel sperma. Nah, pada saat ejakulasi yang pertama itu belum sampai 20 ditemuin. Jadi dia Berapa harus gitu? panen lagi. Dokter nggak ngomong sih berapa. Oh, nggak bisa ngomong ya, tapi harus lama ya. Iya. Suntiknya berapa lama tapi untuk Mungkin gede? bukan nggak bisa ngomong ya, tapi lebih ke daripada repot-repot ngitung, mending keluarin Iya, aja. udah cepet ya gitu. Tapi kalau untuk proses suntiknya berapa? 12 harian. 12 Ya. hari, berturut-turut? Berturut-turut. Berturut-turut, oke. Itu pas suntik sendiri, karena kalau aku lihat di media sosial, di TikTok tuh pasti memang suntik. Biasanya sih suaminya yang Iya, bantu dia untuk... di 2 IVF pertama dia Satu bantu aku semua, suntikin. ya. Di IVF ketiga aku lebih nyaman suntik sendiri ternyata. Oh. Tapi suntiknya begini kan, nggak begini? Iya, tapi Iya. dia kalau suntik tuh kadang super hati-hati, takut terluka gitu Iya. ya, atau pas momennya nggak pas. Gitu, pas harusnya kan tarik nafas baru jarum masuk gitu ya. Momen nggak pas gitu, aku belum tarik nafas, dia udah pengen Masuk, suntikin gitu. Akhirnya aku bisa suntik sendiri deh, lebih nyaman. Lebih nyaman. Kita tahu diri kita sendiri Benar. gitu ya, Miss ya. Oke. Apa sih yang orang tua pikirkan atau mungkin orang tua katakan? Oke, mungkin dari orang tua dia, kalau aku boleh wakilkan, karena mama sama papa mertua aku itu 10 tahun nunggu anak, jadi mereka super duper pengertian. Aku masih inget ya, sampai detik terakhir papa mertua kan baru ada gitu. Papa tuh nggak pernah sekalipun nanya dan kayak demand gitu, kapan gitu, papa pengen lihat cucu, nggak pernah loh. Papa sama sekali nggak pernah kasih kita pressure dengan bahkan kata-kata yang seperti itu gitu. Tapi ya I know lah, dari sorot mata papa itu papa kepengen banget lihat anak dari kita gitu. Dan sampai papa meninggal, ya mohon maaf, Tuhan belum berkehendak gitu. Dari papa mama aku juga bener-bener kayak tahu proses kita dan nggak pernah nuntut gitu. Jadi kita sangat terberkati dengan orang tua yang sangat suportif. Malah mama papa mertua, mama aku juga bilang, ya udahlah ya kalau 3 kali bayi tabung udah
yaudah santai aja deh nggak apa-apa gitu, kayak seolah-olah bilang it's okay gitu. Ya, Chef Ken baru berpulang ya, baru ke Cita ya, Chef Ken ya. kasih. Tapi mempunyai orang tua yang sangat pengertian seperti itu kan, itu luar biasa, karena kan circle yang terkecil itu kan ya orang tua gitu ya, sebelum yang keluar lagi. Kalau kita bicara masalah finansial, itu ya apapun ya, finansial, waktu, itu semua tergantung ke kita. Mau disiapin nggak? Ya, lihat dulu, tanya dulu biaya berapa, coba di planning dulu. Itu langkah ikhtiar untuk persiapan. Ya. Jangan kamu buang waktu julitin orang yang punya kesempatan IVF, punya atau nggak punya anak, itu bukan menentukan level kebahagiaan kamu. Survival, apa ya, keinginannya untuk hidup itu harus lebih ditingkatin lagi. Ingat ya, masih belum punya cucu dari anak lakinya. Jangankan kata-kata kotor, kayak dia bersikap kasar aja nggak pernah ke aku. Ternyata dia tuh dapet dan melihat dari sosok papa gitu. Jadi ketika papa nggak ada, aku juga sangat merasa kehilangan gitu, karena aku lihat, oh ternyata papa itu warisannya gede banget buat pernikahan kita gitu.